Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kehidupan masyarakat pada masa Islam, di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu dan Buddha. Nah, di mana di sini ada 5 poin penting yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, masuknya Islam ke Indonesia, yang kedua, persebaran Islam di Indonesia, yang ketiga, pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia, yang keempat, kerajaan Islam di Indonesia, sedangkan yang terakhir adalah peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jalur perdagangan laut para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat ke Indonesia melalui pesisir Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Maluku, di mana hal ini berpengaruh terhadap masyarakat Islam di Indonesia, ya. Nah, kapal-kapal dagang dari Arab, Persia, dan Gujarat mulai menyinggahi beberapa tempat di pesisir Sumatera sejak abad ke-7 Masehi, sekaligus memperkenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Indonesia. Nah, seperti apa masuknya Islam ke Indonesia? Di mana di sini ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama ada pendapat Buya Hamka, yang kedua pendapat Antoni, yang ketiga pendapat atau catatan dinasti Tang, sementara yang keempat ada pendapat dari Hussein, yang kelima ada pendapat dari Snob. Nah, jadi kesimpulan dari seluruh pendapat ini, yang pertama yaitu Islam yang datang pada abad ke-7 Masehi berasal dari Arab, yang kedua Islam yang datang pada abad ke-13 berasal dari Gujarat, sedangkan Islam masuk ke Indonesia secara perlahan-lahan yang dimulai pada abad ke-7 Masehi dan mendapatkan bentuknya secara politik pada abad ke-13 Masehi. Nah, ketiga, persebaran Islam di Indonesia. Nah, di mana di sini persebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap. Yang pertama yaitu secara perdagangan, ya. Nah, para pedagang Arab, Persia, Cina, dan India berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Pernikahan, di mana para pedagang Muslim yang menetap di sekitar pelabuhan melakukan perkawinan dengan penduduk setempat, baik masyarakat biasa maupun masyarakat bangsawan. Selanjutnya pendidikan, ya, di mana di sini para ulama dan guru-guru Islam mendirikan lembaga pendidikan Islam. Yang terakhir, kesenian, di mana di sini beberapa tokoh Islam menyebarkan agama yang diselipkan melalui pertunjukan kesenian. Contohnya pertunjukan wayang kulit. Nah, bagaimana pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia? Di sini ada beberapa pengaruhnya di bidang politik, di mana kerajaan yang semula bercorak Hindu Buddha berubah menjadi kerajaan Islam. Yang kedua, bidang sosial, ya, di mana di sini pembedaan yang tegas antar kelompok masyarakat yang semula menerapkan sistem kasta menjadi pudar. Sementara bidang agama, sebagian besar masyarakat Indonesia yang menganut Hindu Buddha berubah menjadi pemeluk agama Islam. Nah, sedangkan di bidang kebudayaan terjadi akulturasi budaya Islam dengan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia. Contohnya di sini yaitu pembangunan pada masjid. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia bisa kita lihat, contohnya Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Banten, nah, dan lain-lain, ya. Nah, sementara yang terakhir adalah peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Contohnya yaitu masjid yang ada di Demak, baru keraton, ya, atau tempat kediaman raja atau istana, makam. Nah, di mana ini terdiri atas jirat atau kijing, nisan. Baru bisa kita lihat contoh kaligrafi dan lain-lain. Nah,
demikianlah materi kita untuk hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.